Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Syafrida Zahra. Saya dari kelas reguler 22A, Prodi Akuntansi, NPM saya 2015-1052. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen mengenai video yang ke-14. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan utang luar negeri, apa sih definisi sesungguhnya dari utang luar negeri itu sendiri. Nah, utang luar negeri itu sendiri dapat diartikan sebagai pinjaman atau bantuan dari luar negeri yang diberikan oleh negara-negara maju ataupun badan-badan yang memang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman ini. Dengan syarat pinjaman ini haruslah dikembalikan seutuhnya kepada negara-negara ataupun badan-badan tersebut dan dikembalikan beserta bunganya juga. Kemudian, tujuan dari utang luar negeri ini adalah untuk menutupi kebutuhan pembiayaan investasi ataupun untuk membiayai defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan ini biasanya disebut juga dengan current account di dalam neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa itu tidak akan terganggu nantinya. Kemudian, bagaimana pendapat saya mengenai utang luar negeri ini? Pendapat saya mengenai utang luar negeri ini ada plus minusnya. Nah, minusnya itu yang pertama, utang luar negeri ini mengurangi kepekaan atau mengurangi persiapan pemerintah akan biaya yang harus ditanggung di masa depan. Kemudian yang kedua, utang luar negeri ini sendiri juga akan membebani atau menambahkan beban kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya ketergantungan terhadap pihak luar negeri menjadikan negara kita sebagai penghutang itu akan lebih mudah untuk diintervensi oleh pihak luar negeri. Nah, untuk kelebihan dari hutang luar negeri ini adalah sebagai alat untuk penyediaan atau pendukung pembangunan infrastruktur ekonomi. Nah, nantinya setelah infrastruktur ekonomi ini terbangun, maka akan memudahkan proses ekspor ataupun impor. Nah, sehingga nanti diharapkan dari situ neraca pembayaran ataupun neraca perdagangan negara kita akan semakin baik ke depannya. Kemudian yang kedua tentu saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Kemudian yang ketiga untuk menutupi defisit neraca pembayaran dengan cara menjual obligasi pemerintah di pasar luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan nasional secara merata sehingga kehidupan masyarakat itu dapat meningkat nantinya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pendapat saya tentang utang luar negeri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.